Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan, kemudian Dewan Pengawas dan Kepala Sekolah, serta bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua murid SMA Al-Fatih, dan juga para guru-guru kita, para ustadz dan ustazah rahimakumullah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmatnya. Di antaranya berupa nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir di sekolah kita ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan pertemuan orang tua murid yang mudah-mudahanlah kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta kita semuanya memperoleh banyak dampak kebaikan dari pertemuan kita ini. Walhamdulillah, tadi sudah disampaikan tentang bagaimana program daripada sekolah kita. Apalagi kita bersyukur kurikulum baru ini, yang kurikulum Merdeka ya, biasa kita singkat dengan kurma, kurikulum Merdeka, tadi telah dijelaskan dan dipaparkan dengan baik oleh guru kita tadi, alhamdulillah, tentang program-programnya. Dan tentunya kita ini yang kurikulum lama, saya masih dapat kurikulum 75 Pak. Ini tidak seperti kurikulum yang ada sekarang. Kalau kita dulu itu, saya selesai 92 SMA, itu ada 4 jurusan. Ada fisika, fis, bio, sos, dan budaya. Jadi yang dapat 4 jurusan sama dengan saya. Kita angkatan kolonial ya. Nah, sekarang sudah masuk angkatan milenial. Saya tadi kaget juga karena tidak ada lagi penjurusan deh ya. Yang ada adalah mapel atau mata pelajaran peminatan sesuai dengan minat dan bakat daripada anak-anak kita. Dan ini adalah merupakan satu perkembangan sebenarnya ya. Sebab dulu itu ya Allah, kalau kita masuk jurusan fisika, kayak naik pundak tak sedikit ya. Dan guru-guru senang kalau mengajar di kelas fisika, senang karena semangat siswanya belajar dan ada motivasinya. Tapi kalau dibilang kelas sos, 15 menit sudah bunyi lonceng, masih ada di ruang guru. Ditanya, kenapa ke sini Bu? Tidak masuk di kelas tak? Dia bilang, kelas neraka. Kenapa kelas neraka? Di situ bergabung Fir'aun, Namrud dan bala tentaranya. Jamaah sekalian. Jadi sudah bagus sekarang ini, alhamdulillah. Sehingga seakan-akan anak-anak kita ini sudah semakin mengerucut kepada tujuan dan masa depannya. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, di sini coba untuk kita bahas menyangkut tentang sinergitas ini. Bagaimana kerjasama? Biasa saya istilahkan sinergitas atau kolaborasi itu 1 tambah 1 bukan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan 11, sama dengan 100, sama dengan 1000. Siswa saya tanya, kenapa Pak Askar 1 tambah 1 sama dengan 11? Saya ini guru matematika. Saya bilang, mungkin kalian anggap 1 tambah 1 itu 2, itu dalam matematika, konsep matematika. Tapi dalam konsep sosial, 1 tambah 1 bisa sama dengan 11. Saya bisa buktikan. 1 bapakmu, 1 mamamu, 9 anaknya. Berapa jumlahnya sekarang?
Dia bilang, iya Pak Di, 11. Itulah kolaborasi, itulah sinergitas. Nah, kita inginkan perpaduan antara orang tua dengan guru atau dengan pihak sekolah ini terpadu, sehingga apa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kita ini orang tua pasti mempunyai harapan yang tinggi terhadap anak-anak kita. Kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, taat, rajin ibadah kepada Allah, akhlaknya bagus, adabnya baik, etikanya luar biasa, ditambah dengan cerdas, mempunyai ilmu pengetahuan, bagus juga hubungannya dengan orang lain, hubungan sosialnya dengan orang lain. Kita ingin sekali anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang terbaik. Demikian pula guru. Guru juga menginginkan supaya siswa-siswinya ini menjadi apa? Menjadi orang-orang yang sukses. Makanya guru-guru kita ini Bapak Ibu sekalian, luar biasa usahanya untuk mencerdaskan anak-anak kita. Luar biasa kesian. Apa? Semangatnya itu untuk bagaimana anak-anak ini bukan hanya cerdas saja, tetapi juga taat kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, supaya anak-anak ini rajin dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa juga yang kita harapkan sebagai orang tua. Cuman terkadang pihak sekolah menganggap bahwasanya usaha yang kita lakukan ini kayak bertepuk sebelah tangan. Tak bertepuk sebelah tangan Bapak Ibu, tidak bunyi ke sebelah tangan ji, tidak ada bunyi. Harus bertepuk dua tangan, harusnya menjadi gayung yang bersambut. Demikian pula juga orang tua. Terkadang mungkin ada rasa kesalnya dengan pihak sekolah. Kok begini-begini ji anakku, tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan, kok seperti begini yang terjadi. Apakah yang dibikin di sekolah itu? Jadi pihak sekolah curiga dengan orang tua, pihak orang tua curiga dengan pihak sekolah. Jadi tidak ketemu jamaah sekalian. Makanya berkumpulnya kita di tempat ini, bahkan mungkin pertemuan sekali dalam sebulan Pak ya, atau berapa? Sekali dalam 2 tahun ya, berapa? Sekali dalam, baru pertama lagi nih pasca Covid, 2 tahun jamaah sekalian ya. Alhamdulillah, ini untuk bagaimana kita bisa menghubungkan itu. Jangan ada dinding di antara kita. Harus kita bangun sekarang jembatan jamaah sekalian. Sebab yang tujuannya ini adalah anak-anak kita. Anak-anak kita ini harus kita borongi sama-sama sebenarnya. Cuma kita harus saling bahu-membahu, bantu-membantu. Saya teringat dulu itu orang-orang tua kita dulu. Kenapa kita baik-baik sekarang? Itu orang tua kita dulu. Kalau kita mengaji di masjid, pulang menangis, ditambahi jamaah sekalian. Ditambahi. Kau memang yang nakal nak. Rencananya kita pulang ke rumah mengadu, ma dipukul ke ustaz. Maunya kita dibantu. Kenapa kau dipukul nak? Kau pukul tongi ustazmu. Ini tidak, kita yang dipukul. Tidak ada ustaz itu yang anu, semuanya mau baik, kau yang salah nak. Sehingga terkadang kita kalau menangis di masjid, kita hapus air mata kita, jangan sampai ada bekasnya. Karena kalau kita pulang ditambahi lagi. Makanya kita jadi orang baik jamaah sekalian. Sekarang ini, aduh, saya lama jadi kepala sekolah. Itu kalau berkelahi anak-anak di sekolah, saya larang itu satpam, jangan kasih keluar anak-anak. Jangan, sebab kapan dia lolos keluar, satu kampung sebentar yang datang. Orang tua akan datang bersama dengan pasukannya, nenek-neneknya, kakek-kakeknya, satu lorong datang semuanya. Ya. Makanya urusan sekolah diselesaikan di sekolah. Kapan lolos? Ini yang terjadi. Pernah ada satu peristiwa, ini saya ingat betul. Berkelahi itu anak, sempat lolos dua-dua. Wih, datang 2 kampung jamaah sekalian. Wih, saya bilang bagaimana ini? Ya, saya tahan di depan, saya bilang, orang-orang tuanya saja yang masuk, yang lain Pak, biar diselesaikan baik-baik di sekolah. Nah, kemudian mereka ketemu. Datang ini anak yang berkelahi 2, antara nenek dengan nenek ketemu di situ. Dia bilang apa? Siapa sekolah di sini? Kenapa ada di sini? Dia bilang cucuku.
saya juga cucuku di sini. Rupanya sepupu jamaah sekalian. Tidak jadi berkelahi. Makanya di hari Senin di upacara bendera, saya jadi inspektur upacara, saya bilang begini, anak-anakku sekalian, kalau kalian ingin bertemu dengan keluarganya di sekolah, gampang ji. Gampang ji kalau kalian ingin supaya bisa tahu siapa keluargaku di sekolah ini, siapa kemanakanku, siapa sepupuku, dan lain-lain. Gampang ji. Berkelahi mau kau dulu. Berkelahi mau kau nak. Sebentar akan datang keluargamu sama-sama joko di sini. Ini jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kita ingin membangun yang namanya jembatan itu supaya ada sinkronisasi. Apa keinginan dari sekolah, apa juga keinginan dari orang tua. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, ini bagus SMA. Pesantren jauh lebih anu lagi. Aduh, saya terkadang bingung jamaah sekalian. Coba bayangkan, ini kita cerita pesantren, enggak cerita sekolah ya, pesantren, supaya agak ekstrim anunya, contohnya. Makanya butuh sinergitas. Bapak Ibu ada anaknya di pesantren? Ada siapa yang ada anaknya di pesantren? Angkat tangannya Bapak Ibu. Tidak ada. Kenapa? Iya, yang pernah ada anaknya di pesantren. Ada ya? Itu Bapak Ibu, itu anak-anak di pesantren. Coba kita bayangkan, 6 bulan di pesantren, ya, tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa HP. Sholat 5 waktu tepat. Bukan hanya sholat 5 waktu, apalagi puasa Senin Kamis, baca Quran tiap hari, bahkan jadi penghafal Quran. Ini luar biasa ini. Dididik dengan baik, akhlaknya, etikanya bagus, taat ibadah kepada Allah. 6 bulan. Pas liburan Bapak Ibu sekalian, baru keluar dari pintu gerbang pesantren, langsung itu anak-anak mengatakan apa? Merdeka. Sesampai pulang ke rumah, yang paling pertama dia cari apa? HP-nya. Main game lah dia. Sholat 5 waktu tepat waktu di pesantren. Pas pulang ke rumah, sholat subuhnya jam 7 pagi. Bayangkan 6 bulan ini. Sehingga terkadang orang tua baru pulang anaknya kodon dari pesantren, baru pulang jam 7 pagi. Jam 12 sudah tanya anaknya, kapan piko pulang lagi nak? Kapan piko pulang lagi? Padahal liburnya 2 minggu. Kenapa seakan-akan orang tua pusing kalau anaknya ada di rumah? Bagus kalau tinggal di pesantren. Kalau tinggal di pesantren, tak baliknya orang tua mengatakan merdeka. Saya bilang, apa ini semuanya? Apa ini? Sudah kebiasaan yang baik dilakukan oleh ustadz-ustazah di pesantren. Kenapa itu tidak diamalkan di rumah? Kenapa orang tua tidak bantu? Bayangkan 6 bulan sudah baik, sesampai di rumah kembali 0 jamaah sekalian, dikali 0. Wa na'udzubillahi min zalik. Kita tidak inginkan demikian. Kita inginkan apa yang diajarkan di sekolah, apa yang diajarkan di pesantren, itu juga diamalkan di rumahnya. Sehingga pada saat pulang ke rumah, anak sudah berbakti kepada kedua orang tua. Awalnya kurang ajar dengan orang tuanya, malas cuci piring. Tapi setelah pulang dari pesantren, dia yang cuci piring semuanya. Pagi-pagi sudah menyapu di depan halaman, membersihkan cuci mobilnya bapaknya, lap motornya kakaknya. Wih, orang tua bilang, bagusnya itu sekolahmu itu nak, berubah kok. Wih, enakmu itu kau, tidak dikasih bangumi lagi, tidak dikasih bangumi, dia bangun sendiri. Dia dengan kesadarannya sholat sendiri. Bagaimana gembiranya orang tua jamaah sekalian. Sehingga 2 minggu liburan, dia telepon. Ini orang tua telepon ustaznya. Pak Ustaz, minta tolong tambah kodol lagi 1 hari liburnya anakku. Weh, senang sekali ke anakku ada di rumah Ustaz. 6 bulan ini kami berpisah. Luar biasa anakku sekarang. Tambah kodol lagi 1 hari. Ini jamaah sekalian, ini tak baliknya. Belum ke 1 hari libur, sudah tanya anaknya, kapan piko pulang nak? Ini jamaah sekalian sama berbagi. Makanya disinilah dibutuhkan apa? Sinergitas. Apa yang diinginkan oleh sekolah kita,
mestinya juga itu disambut oleh orang tua di rumah jamaah sekalian. Sebab tidak ada artinya kesian. Begitu getolnya semangatnya ustadz ustazah, kepala sekolah, guru sudah memformulasi kurikulum dengan sebaik-baiknya, tetapi yang terjadi adalah tidak seperti apa yang kita harapkan. Ini Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia. Padahal sebenarnya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita, kalau dalam perspektif Islam, tanggung jawabnya itu berada pada pundak orang tua jamaah sekalian, bukan pada guru-guru. Bukan, guru-guru hanya sekedar membantu kita, hanya sebagai katalis lah istilahnya kalau dalam hal matematika kimia itu, hanya membantu proses, mempercepat proses, walaupun dia tidak larut dalam proses tersebut, dia mempercepatnya. Adapun yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk bagaimana anak-anak ini menjadi baik, sebagaimana apa yang kita harapkan, itu tanggung jawab ini berada di pundak para orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga diri dan keluarga dari asap api neraka? Itulah para orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Termasuk seorang bapak akan dimintai pertanggungjawabannya menyangkut istri dengan anak-anaknya. Termasuk seorang ibu akan dimintai pertanggungjawaban menyangkut tentang anak-anak mereka. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, tanggung jawab yang sangat besar ini tidak bisa kita pikul sendiri jamaah sekalian. Tidak bisa kita mendidik anak kita sendiri, ya. Apalagi kalau istilahnya apa Pak sekarang? Homeschooling. Berarti karena kita juga harus kerja, mencari nafkah dan lain sebagainya. Untuk mendidik anak kita susah. Saya saja ustaz, ya. Itu kasih mengaji anakku juga di guru mengaji. Bahkan ustaznya anakku itu santriku. Dia bertanya, "Ustaz, kan kita ustaz, kita ajar Kak, kenapa bukan kita ajar anak kita sendiri?" Saya bilang beda itu kalau orang tua ajar anaknya dengan ustaz ajar anaknya. Baru mau kita pukul, marah nih mamanya. Selesai. Jadi jangan kau pukul ke siang. Baru salah baca. Ya, saya hamilkan itu 9 bulan 10 hari. Lahirkan lagi antara hidup dan mati. Lebih jam ki hukum ki. Kenapa? Mamanya 2 jam pote-pote jamaah sekalian. Anaknya mengatakan, "Alhamdulillah, ada pembela kebenaran." Jadi pada saat kita mau cambuk lagi, kutanya ki mama itu, tidak jadi jamaah sekalian. Tapi coba kalau ustaznya yang ajar, ustazanya yang ajar, makanya kita terbantu. Dan berat Bapak Ibu ngajar anak sendiri berat. Bagaimana tidak berat? Ya. Makanya saya akui ini guru-guru ini, sabarmu itu. Sabarmu itu jadi guru. Ya Allah ya Rabbi. Bagaimana tidak? Ajar saja membaca anak tas setengah mati. Ajar membaca, ajar menulis. Apalagi kalau anak tas sudah masuk fase remaja. Ini kan anak kita SMA Bu ya, Bapak Ibu ya. SMA ya. Ini saya bersyukur ini di Al-Fatih ini luar biasa. Rata-rata kalau pertemuan orang tua murid SMA sedikit yang datang. Yang banyak datang kalau orang tua TK. Weh, banyak datang. Jangankan datang, tinggal di sekolah sambil lihat anaknya menangis atau tidak, menangis atau tidak. Jadi dia dapat belajar gratis. Makanya saya biasa bilang kalau di guru TK itu orang tua hanya bisa bawa anaknya, ya antar anaknya dan tinggal di sekolah untuk lihat-lihat anaknya 1 minggu mau 7 hari 1 minggu. Lewat dari itu suruh langsung pulang. Tapi menangis ke anakku ustaz, biar guling-guling Bu, pulang maki. Pulang maki. Tapi ustaz, tapi apa? Kita mau diajar anak tadi sini, mau ustaz. Pulang maki pena. Dia bilang, "Saya tidak mau tinggal anakku." Kita bilang, "Bawa mi anak pena pulang." Bawa mi. Kenapa? Enaknya. Anaknya jangan bayar uang sekolah, mamanya tidak. Mau belajar gratis lagi di sekolah. Ya. Kenapa? Karena kita butuh anak-anak bersosialisasi. Awalnya mungkin menangis, guling-guling. Lama-lama karena tidak ada mi mamanya, akhirnya dia bilang, "Anak deh, pace gini guling-guling. Tidak ada gunanya."
Ya, akhirnya dia lihat temannya main-main nih. Tidak cukup 1 bulan, mamanya tinggal lagi. Dia bilang, "Ma, pulang maki ma. Apa kita tunggu di sini?" Begitulah jamaah sekalian. Bagaimana sekolah itu mendidik anak kita untuk mandiri, untuk unggul, untuk islami. Tetapi tolong dibantu dengan orang tua. Karena setiap kita orang tua pastilah menginginkan anak kita itu menjadi, itu tadi motonya anak-anak kita. Apa itu? Al-Fatih. Apa tadi? Al-Fatih, islami, unggul, mandiri. Ayo Bapak Ibu, jangan Ananta saja pintar begitu. Ayo. Ya. Al-Fatih. Saya mau kayak gurunya tadi ini ya. Kurang semangat. Kurang greget. Ayo semuanya. Al-Fatih. Begitu. Jadi kalau nakal anak tadi rumah, gampang ji. Cukup dengan kata-kata Al-Fatih, islami, unggul, mandiri. Itu yel-yel. Itu penyemangat Bapak Ibu sekalian. Saya tanya Bapak Ibu, mau ki anak kita islami? Mau. Mau ki anak ta unggul? Mau ki anak ta mandiri? Mau. Cuma ini Bapak Kepala Sekolah Tabe, butuh kita breakdown itu. Apa itu maksudnya islami? Apa indikatornya islami? Sehingga tamat anakku dari Al-Fatih ini betul-betul berkarakter islami. Apa itu maksudnya unggul? Apa indikatornya unggul? Sehingga anakku tamat dari sekolah ini ada minimal keunggulan yang dia punyai. Apa maksudnya? Itu mandiri. Apakah maksudnya mandiri? Mandi sendiri. Atau apa? Buatkan indikator sehingga tamat anakku dari Al-Fatih, dia betul-betul menjadi seorang yang mandiri. Minimal, ada standar minimal yang dia akan bawa. Jadi saya yakin Al-Fatih yel-yelnya bukan hanya slogan saja, tetapi ada isi di dalamnya. Dan inilah kita berkumpul di tempat ini, berjumpa di tempat ini untuk bagaimana islami, unggul dan mandiri itu betul-betul dicapai oleh anak-anak kita. Dan yakinlah Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini perlu kita didik, bimbing, bina dia dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Ini dari sisi orang tua dulu. Kenapa? Karena anak-anak kita ini adalah merupakan pelanjut keturunan kita. Tidak lama kita hidup di dunia ini, kita akan meninggalkan dunia ini. Maka kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, maka siapa yang akan melanjutkan keturunan kita? Siapa? Kalau bukan anak-anak kita. Makanya sejak dini kita bimbing, bina, arahkan dia dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita masukkan dan pilihkan sekolah yang terbaik untuk dididik anak-anak kita. Karena mereka ini adalah merupakan orang-orang atau anak-anak yang akan melanjutkan keturunan kita. Dan kita inginkan keturunan kita keturunan yang baik-baik. Sebagaimana berhasilnya orang tua kita membina kita, dan kita juga ingin berhasil membina anak-anak kita. Mau juga berhasil anak-anak kita membina cucu-cucu kita, jamaah sekalian. Demikianlah seterusnya. Kita inginkan itu. Kemudian anak kalau kita bimbing, bina, arahkan dia dengan sebaik-baiknya, anak dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga. Betapa banyak orang tua yang biasa-biasa saja, tidak dipeduli di masyarakat, kedatangannya juga tidak ditunggu, tidak hadirnya juga tidak dicari, jamaah sekalian. Kenapa gana-gana ini orang ini? Artinya biasa-biasa saja, namun dia berusaha mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Salah satu di antara anaknya ada yang mengangkat harkat dan martabat keluarga, rumpun keluarga, bahkan sukunya terangkat disebabkan karena anak itu. Ada anak yang menjadi gubernur misalnya, yang menjadi menteri, yang menjadi presiden, jamaah sekalian, yang menjadi dokter dan lain sebagainya. Keluarga yang biasa-biasa saja terangkat martabatnya lewat anak-anak yang dididik dengan sebaik-baiknya. Inilah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita, jamaah sekalian sangat berbahagia. Kemudian yang berikutnya, anak-anak ini bisa menjadi sumber kebahagiaan orang tua.
Bagaimana tidak? Dalam ayat Allah berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Apa makna perhiasan? Perhiasan itu sangat kita buru, dan kalau kita dapat, kita jaga dengan baik, dan kalau ada momen tertentu, kita tampilkan di hadapan orang. Kita tampilkan. Ada emas tak banyak. Saya teringat ya, baru-baru ini ada namanya Citayam Fashion Week. Tahu ya? Tahu Ustaz ya? Citayam Fashion Week. Heboh. Tapi jauh lebih heboh Makassar, jamaah sekalian. Pas pulang dari tanah suci itu jamaah haji, terutama ibu-ibu hajjah. Makassar Fashion Week. Keluar, kudungnya luar biasa. Rombe-rombe jamaah sekalian. Emasnya sampai di sini. Bahkan emasnya di sini, sudah kayak gulungan rantai kapal. Luar biasa. Itu perhiasan. Gembira kita. Kalau bapak-bapak pergi acara, biasa ji. Bahkan terkadang ibunya mengatakan, perbaiki baju itu. Kenapa kau? Biasa-biasa ji, pakai ini. Kita suami mengatakan, ada rompana kodong. Tapi kalau istri luar biasa, kalau keluar bapak sekali, semuanya emasnya dia bawa. Bahkan ada ulama mengatakan, begitulah sifat perempuan. Jangankan emasnya, andaikan bisa dibawa rumahnya, dia bawa rumahnya. Jamaah sekalian sangat berbahagia. Itulah perhiasan, kita jaga, kita pelihara. Bahkan kalau kita simpan di bank misalnya, di safety box, kita bayar uang bulanannya supaya terjaga dengan baik. Bagaimana dengan anak kita? Padahal ini adalah merupakan perhiasan berharga. Perhiasan jamaah sekalian, dapat membanggakan orang tua. Bagaimana tidak? Saya sering sampaikan sebagai contoh, bayangkan kalau 7 anak kita, banyaknya Bu ya 7, ketemu dengan teman lama, tanya teman, sudah berapa kemenakan? Kita bilang 7. Wih, banyaknya. Kita bilang bukan masalah banyak teman, tapi masalah kualitas. Di mana sekarang semuanya 7 anak itu? Yang paling tua dokter, anak kedua manajer perusahaan di Jakarta, anak ketiga dekan di fakultas ini, di kampus ternama di Makassar, anak keempat kontraktor, anak kelima masih lanjut pendidikan di Madinah, anak keenam masih kelas 3 di Al-Fatih. Ya, yang paling kecil karena agak jauh kesian antara SMA dengan yang paling kecil, masih kelas 2 SD, tapi dia ranking 1 dari 40 siswa. Itu yang tanya menyesal jamaah sekalian. Menyesal katanya, Pak, berhasil semua anak tak? 7 jadi. Saya 1, pusing 7 keliling. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Membanggakan orang tua. Apalagi kalau ranking 1, mama terima raporku mama. Dia bilang wali kelas harus orang tua. Al-Fatih orang tua ya yang terima, bukan Gojek online, bukan. Orang tua. Dia bilang, nah Aina ada arisanku nak ini hari, tapi biar saya batalkan arisanku nak, ku ambil rapormu nak. Dibagi rapor, ini Bu ranking 1 anak tak. Langsung itu ibu mengatakan, siapa dulu dong mamanya. Padahal yang setengah mati belajar anaknya. Gembira orang tua, bangga. Anak Al-Fatih alhamdulillah ada program non reguler ya, khusus untuk tahfiz. Tiba-tiba sakit imam tarwih, majulah anak kita, maju nih anak pesantren Al-Fatih, walaupun sekolah umum Islam terpadu, tapi dia kelas khusus. Ayo, wih, itu sudah 5 lembar dia baca. Jamaah serasa khusyuk mendengarkan. Kenapa? Karena kayak imamnya Masjidil Haram. Jadi kita tidak disebut-sebut. Tapi kalau nakal anaknya, siapa dicari? Sekolah jamaah sekalian. Pindah mau ke sekolah, pindah mau ke. Tidak baik di situ sekolah, tidak baik. Pas pindah nakal lagi anaknya, pindah mau ke lagi. Jadi 4 kali anak-anak pindah hanya untuk dinaikkan kelas jamaah sekalian. Nauzubillahi min zalik. Jadi Bapak Ibu hadirin, sumber kebahagiaan. Dan hebatnya lagi, ini orang tua, pihak orang tua,
Anak-anak yang kita lahirkan ini, anak-anak yang kita besarkan ini, yang kita cukupkan sandang, pangan, papan pendidikannya ini, kalau berhasil Bapak Ibu sekalian, mereka inilah yang akan menjadi investasi pahala untuk orang tuanya. Investasi pahala. Bagaimana tidak? Anak kalau sholat dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Anak kalau ngaji dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Bahkan sudah meninggal dunia, sewaktu kita masih hidup, masih bisa sholat dapat pahala, masih bisa puasa dapat pahala, masih bisa mengaji dapat pahala, masih bisa beramal dapat pahala. Tapi kalau sudah kita berkalang dengan tanah, tak satu pun amalan ibadah yang mampu untuk kita kerjakan. Namun tidak usah khawatir, walaupun jasad kita sudah berkalang dengan tanah, walaupun nyawa kita sudah berpisah dengan jasad kita, ada amalan yang kita titip di dunia yang akan melanjutkan terus pahala kita walaupun kita sudah tiada. Rasulullah bersabda, "Idza matal insan ingkata amaluhu illa min salas." Jika meninggal manusia, maka akan terputuslah amalnya dengan dunia kecuali 3. Apa 3 yang tidak putus, Bu? Apa? Yang pertama apa? Sedekah jariah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka salah satu di antara doa, ini penting Bu, Bapak Ibu sekalian, kalau umur tak sudah di atas 40 tahun, ada doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Nanti catat Bu, sudah surah Al-Ahqaf 46, Quran surah 46, di ayat yang ke-15, itu ada doa di situ. Kalau usia atas sudah 40 tahun ke atas, ya, rata-rata 40 tahun ke atas di sini. Karena saya lihat ini rata-rata 17 tahun ke bawah ini semuanya, ya. Apa doanya? Salah satu doanya adalah wa aslih li fi zurriyati. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku dan alirkan pula kebaikan itu kepada anak cucuku. Ya, kita doa. Berikanlah kebaikan kepadaku dan alirkan pula kebaikan itu kepada anak cucuku. Jangan hanya doakan kita, doakan anak kita. Jangan hanya anak kita doakan, tapi juga cucu-cucu kita. Kenapa jamaah sekalian? Itulah kenapa sampai Nabi Ibrahim berdoa. Nanti bisa dibuka juga Quran surah 14 di ayat yang ke-40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku beserta dengan anak cucuku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Kenapa didoakan anak cucu? Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, luar biasanya tadi, kalau kita anak itu sholat dapat pahala, orang tua dapat pahala. Anak itu beramal soleh dapat pahala, orang tua dapat pahala. Setelah besar ini anak, setelah besar menikah, punya anak, cucu kita dididik lagi dengan baik oleh anak kita. Cucu kita ini rajin taat ibadah kepada Allah, cucu kita dapat pahala, kembali pahalanya kepada bapaknya, kembali pahala kepada neneknya. Jamaah sekalian, cucu kita ini setelah besar, dewasa, rajin taat ibadah, menikah, punya anak, apa namanya? Apa namanya untuk kita? Tadi cucu ya, jadi apa? Cicit. Rajin taat ibadah kepada Allah, dapat pahala orang tuanya, kembali kepada neneknya, kembali kepada nenek kulantunya. Jamaah sekalian, cicit kita dibina lagi dengan baik oleh cucu kita, rajin taat ibadah kepada Allah. Setelah besar, dewasa, menikah, punya anak, apa namanya? Cucu cicit, apa namanya? Cecet. Tidak usah minta apa namanya. Rajin taat ibadah kepada Allah, kembali pahala kepada orang tuanya, kembali pahala kepada neneknya, kepada nenek kulantunya, kepada nenek kulantunya, kulantu. Jamaah sekalian, jadi kita sudah meninggal dunia ratusan tahun, pahala yang kita dapatkan terus menerus mengalir. Walaupun sudah kita meninggal ratusan tahun, tapi tetap mengalir pahala, disebabkan karena anak-anak yang soleh, cucu-cucu, keturunan yang rajin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kita orang tua, kita sangat butuh dengan anak-anak kita. Mereka inilah yang akan menjadi investasi pahala untuk kedua orang tuanya. Bagaimana dengan guru-guru? Tidak usah khawatir, ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu guru juga akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, bahkan kita inginkan anak-anak kita jadi penghafal Quran yang nanti di akhirat kelak
dia akan menarik orang tuanya masuk ke dalam surga dan memasangkan mahkota di atas kepala orang tuanya, di mana mahkota itu cahayanya jauh lebih terang daripada cahaya matahari, jamaah sekalian. Itu kalau baik anatta. Tapi coba kalau 7 anatta, 1 begal, 1 curanmor, 1 bandar narkoba, yang di kampus DO, yang di sekolah SMA selalu bolos. Dan kalau bolos anatta, siapa yang dipanggil? Tetangga. Siapa yang dipanggil? Orang tua. Padahal bukan orang tuanya yang bolos. Makanya datang orang tua, nah bukan saya yang bolos Pak, kenapa kita panggil Kak? Saya bilang, tapi anatta Pak. Tanggung jawab Ki. Kenapa bisa begitu? Nah anakku begini. Ini disebutkan sinergitas. Yang paling kecil ranking 40 dari 41 siswa. Setiap ada deringan telepon, selalu kita orang tua berpikir, polsek mana lagi yang telepon ini, kesian. Karena kalau bermasalah itu anak, siapa yang dicari? Orang tua. Mama ambilkan raporku mama. Ranking berapa kina? Ranking 40. Banyak tugasnya mama nak dih. Jangan mama. Tapi harus ada orang yang mewakili. Kakak-kakak pergi semua kuliah. Biar mina Gojek online mau nak dih. Karena Gojek itu bukan antar anak, bukan antar orang, antar barang. Ambil rapor juga jamaah sekalian. Yang penting titiknya tepat. Ya Allah ya Rabbi, kok bisa jadi begini? Jadi anak bisa menjadi sumber kebahagiaan, tapi anak juga bisa menjadi sumber malapetaka bagi kedua orang tuanya. Makanya kalau ada orang tua bersusah-susah mendidik anaknya, insya Allah di masa tuanya anaknya lah yang akan menjaganya. Tapi kalau orang tua tidak peduli dengan anaknya, sewaktu dia masih kecil, dia biarkan lingkungan yang mengajarnya, maka kelak di kemudian hari, di usia tua kita, anak akan menagih waktunya. Dengan kenakalannya kita sibuk untuk bagaimana memperbaiki kenakalan anak-anak kita di usia kita yang sudah renta, jamaah sekalian. Berapa banyak orang tua disiksa oleh anak-anaknya di masa tuanya, tapi betapa banyak orang tua yang bahagia di masa tuanya karena anak-anaknya sudah berhasil semuanya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, marilah kita bersinergi. Marilah kita saling sokong menyokong, bantu membantu dalam membina anak-anak kita. Apa yang diajarkan di sekolah minimal disampaikan juga kepada orang tua, sehingga nantinya proyek-proyek, ada tadi saya dengar tadi proyek ya, ada proyek ya tadi, ada proyek apa lagi Pak? Apalagi proyek apa lagi itu? Kalau kita dengar proyek Pimproenjo, apalagi Pak? Tugas-tugasnya, kokurikuler, ada proyek. Maka buatkanlah proyek-proyek kecil itu di rumah. Misalnya, tapi ini untuk anak SD dan TK ya. Kalau SMA nanti sebentar contohnya. Contohnya begini, kita ajarkan anak-anak doa makan. Bagaimana caranya makan? Makan dengan tangan kanan ya, minum dengan tangan kanan, tidak boleh berdiri. Kemudian baca doa sebelum dan sesudah. Itu jangan hanya diajar di sekolah. Kita buatkan proyek di rumah. Sesampai di rumah, proyeknya selama 1 minggu. Mak, kalau saya makan mak, shooting kak nah, atau minimal foto, kirim ki mak sebagai portofolio di sekolah bahwa saya makan dengan tangan kanan, makan dengan duduk. Begitu modelnya. Dan kalau sudah makan, foto tonga mak, kalau saya cuci piring nah. Jadi apa yang diajarkan di sekolah itu dipraktekkan di rumah. Itu yang mantap. Yang banyak terjadi seperti tadi, sholat tepat waktu di pondok pesantren, pas pulang ke rumah merdeka. Sholat subuhnya jam 7 pagi. Saya bilang apa dengan ustadz-ustadz di pesantren? Minta tolong, kalau anak-anak pulang, jadikan kepulangannya itu sebagai tempatnya mempraktekkan apa yang sudah dipelajari selama 6 bulan di pondok pesantren. Sehingga apa yang dia dapatkan, itu juga yang dia amalkan. Mestinya seperti begitu. Dan saya yakin proyek-proyek yang dimaksud itu seperti itu. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Sehingga linklah, ada kesinambungan antara apa yang dipelajari dengan kenyataan yang terjadi.
Kalau kebalikannya, anak-anak bingung. Ini yang dikenal dengan nama split personality, kepribadian yang terpecah. Diajarkan dengan baik di sekolah, tapi pas pulang ke rumah, kenyataan dia tidak lihat. Disuruh makan duduk, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Selisih setan yang makan dan minum dengan tangan kiri. Pas pulang anak-anak ke rumah, dia lihat mamanya makan dengan tangan kiri. Langsung dia bilang dengan mamanya, "Mama setan." Woi, di mana kau sekolah? Besarnya lagi biaya saya pakai. Kenapa kau bilangnya ke setan? Inilah yang terjadi. Ini jamaah sekalian. Tapi coba kalau apa yang dipraktekkan di sekolah itu juga dijalankan di rumah, anak-anak tidak berdaya. Pas dia mau makan pakai tangki, kutanya ke ustazmu, setan toh setan. Tidak jadi malaikat jamaah sekalian. Jadi harus ada kesinambungannya. Sehingga yang terjadi adalah perbaikan terus kepada anak-anak kita, Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia. Kita inginkan apa? Di rumah diciptakan suasana yang nyaman untuk anak-anak kita. Ya. Kemudian menunjukkan harapan-harapan yang tinggi. Saya bersyukur ya, Al-Fatih ini termasuk pilot project ya untuk menurut saya. Karena mulai dari kelas 1 sebelum ada kurikulum merdeka Ustaz ya, anak-anak sudah apa yang namanya itu? Sudah digali apa menjadi bakat dan minatnya. Sudah digali mau kemana dia nantinya. Kalau tamat SMA dia mau jadi apa? Itu dari kelas 1. Dan sekarang kurikulum merdeka lebih memperkuat lagi. Ada istilah yang tadi apa Ustaz? 2 itu ya. Di apa itu? Ada psikolog, apalagi satu itu? Ya itu, wah luar biasa. Ya. Saya Bu, guru kelas 3. Mau tamat anak-anak, saya tanya, apa cita-citamu nak? Kalau kau tamat dari SMK, SMA, kau mau masuk di mana? Dia bilang tidak ku tahu Pak. Ini sudah kelas 12. Tidak tahu. Bahkan ada siswa mengatakan, saya Pak Askar, cita-citaku seperti air yang mengalir Pak Askar. Kemana air mengalir? Ya disitulah saya. Saya bilang hati-hati karena kalau seperti air mengalir, cita-citamu. Kenapa? Air mengalir itu 2 tempatnya. Berhenti. Yang pertama di laut, yang kedua di comberan. Jangan sampai jatuhnya di comberan. Nah. Jangankan kelas 3. Ada mahasiswa saya. Anak manajemen Ustaz. Semester 1. Karena saya ajar pendidikan agama Islam. Itu ada di semester 1. Anak manajemen. Saya tanya. Apa cita-citamu nak? Dia bilang apa? Ingin jadi dokter Ustaz. Jadi dokter, dia ambil fakultas ekonomi jurusan manajemen. Cilaka ini anak jamaah sekalian. Ini seperti kita mau pergi ke Jeneponto, ambil mobil Palopo. Kan sama-sama di mobil, sama-sama di mobil. Kan begitu, sama-sama di jurusan. Terserami saja. Inilah yang banyak salah jurusan jamaah sekalian. Dan saya curiga guru-guru di sini juga banyak salah jurusan. Tak kalah lulus FKIP jurusan matematika, padahal keinginannya mungkin bukan itu. Tapi tidak ada masalah. Jamaah sekalian, bayangkan sampai kita ke Jeneponto sampai Tonji, tapi makan waktu, tenaga, biaya karena salah naik kendaraan. Bayangkan ingin jadi dokter, masuk di jurusan manajemen, sampai tidak Bapak Ibu? Sampai Tonji ya, tapi di ujungnya menyesal, salah jurusan ini. Akhirnya ambil lagi S1 jurusan kedokteran, fakultas kedokteran, jurusan kedokteran umum, gigi dan lain sebagainya. Begitu. Dari kelas 1 peminatan itu sudah ada. Dan hebatnya setelah kelas 1 baru dibuatkan kayak jurusan, yakni mata pelajaran yang memang mendukung untuk dia menjadi dokter. Didukung, apa yang diperkuat? Makanya butuh ketemu dengan orang tua. Bapak Ibu, anak tak mau jadi dokter. Untuk jadi dokter, ini yang dibutuhkan. Termasuk bekal ilmu. Apa ilmunya? Harus kuat matematikanya, fisikanya, kimianya, biologinya, dan matanya juga jangan sampai buta warna. Jangan sampai salah suntik jamaah sekalian. Gara-gara warna yang tidak bisa dibedakan. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, jadi itu ya.
berkolaborasi, ciptakan suasana yang nyaman di dalam rumah, menunjukkan harapan yang tinggi kepada anak-anaknya, dan selalu kita ingatkan, nak, ayo nak belajar, apa cita-citamu nak, ayo kita yang motivasi, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita kadang loyo, ayo nak, sebab enak itu yang namanya santai, enak itu santai, tapi santak kok, ya. Tapi yang susah itu belajar, semangat belajar, tetapi hasilnya luar biasa akan panjang di masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, banyak orang tua terkadang menyerahkan sepenuhnya pendidikan dan pengasuhan itu hanya kepada pihak sekolah saja. Maka mudah-mudahanlah setelah materi ini tidak demikian. Tanggung jawab penuh kepada orang tua, adapun sekolah, pembina, anak-anak kita adalah merupakan orang-orang yang membantu kita dalam melejitkan prestasi anak kita, dalam mengunggulkan anak-anak kita, dalam membuat anak-anak kita menjadi generasi yang mandiri. Banyak di kalangan orang tua yang terlalu dalam terlibat menyangkut tentang anak-anaknya, sehingga anak-anak tidak mampu untuk mandiri. Ya, Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, kita ingin anak kita jadi dokter, jadi polisi, jadi apa seperti tadi ini, jadi pemain bulu tangkis internasional dan lain sebagainya. Terkadang kita ini terlalu dalam terlibat. Ya, seakan-akan kita ingin membelokkan arah daripada cita-cita daripada anak-anak kita. Maka di sini dibutuhkan yang namanya dialog dengan anak kita. Apalagi kalau anak kita sudah beranjak remaja, sudah akan meninggalkan masa remaja kepada masa dewasa. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, di sini saya akan menyebutkan ya beberapa sinergitas yang dibutuhkan dalam membimbing anak-anak kita. Bagaimana membangun sinergitas itu? Yang pertama adalah menegaskan bahwa orang tua adalah merupakan pendidik paling utama bagi anak-anaknya. Pendidik paling utama. Bahkan pendidik pertama dan utama adalah orang tua. Itu dulu. Sebab nanti di akhirat yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah orang tua. Jadi tanggung jawab itu tetap ada pada diri kita. Sehingga kita cukupkan tadi sandang, pangan, papan pendidikannya, termasuk perhatian, mencintainya, menghargainya, memahaminya, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, orang tua harus terus ikut andil dalam pendidikan anak-anaknya. Mari kita sokong anak-anak kita, mari kita bantu anak-anak kita. Kalau dia pulang, ini pulang Ustadz ya, pulang jam berapa belajarnya anak-anak di sekolah? Jam 17 sampai 16.00, berarti dia pulang ya. Kalau dia pulang sudah istirahat, minimal kita cek bagaimana tadi nak di sekolah, begitu ya. Jangan sampai ada anak sudah mau curhat, langsung dia bilang dengan anaknya, sana mau kona deh, capek kak nak dari kerja, sana mau kona. Akhirnya anak-anak tidak tahu kemana tempat curhatnya. Maka kesempatan kita tanya anak kita. Kemudian yang berikutnya, pihak sekolah menyediakan program parenting ya, seperti ini, bertemu dengan orang tua, dipanggil para orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan misalnya, para ustadz atau stakeholder kah, yang mampu untuk memberikan pencerahan kepada orang tua bagaimana mengatasi dunia remaja anak-anaknya. Karena remaja itu paling susah kita arahkan, paling sulit itu remaja. Waktu masih kecil masih gampang kita suruh sembahyang mengaji, tapi kalau sudah remaja lebih gampang kita kasih bangun kerbau jamaah sekalian daripada anak kita. Bagus kalau bangun menggeliat tapi kalau kakinya yang naik, bisa-bisa kita main karate dengan anak kita ya. Bapak Ibu hadirin, jadi parenting. Kemudian yang berikutnya adalah menetapkan pekerjaan rumah atau tugas yang berkaitan dengan adab. Ini juga penting. Jadi ada tugas-tugas yang kita berikan kepada anak yang berkaitan dengan adab-adab itu. Apalagi sekarang media sosial jamaah sekalian, mudah untuk kita posting kegiatan anak-anak kita dan mampu untuk diberikan langsung kepada guru-gurunya. Kemudian yang berikutnya adalah melibatkan orang tua dalam perencanaan pendidikan anak. Seperti ini, kita sampaikan ini kurikulumnya, ini yang didapatkan anak-anak kita. Nah kalau kita mau anak kita didapatkan seperti begini, maka minta tolong bantulah kami juga guru-guru. Mereka ada di sekolah mungkin 8 jam efektifnya,
tapi mereka berada di rumah mungkin jauh lebih panjang. Maka tolong bantulah kami, ya, bantulah kami. Apalagi Ustadz, ini saya pernah berkunjung ke salah satu sekolah. Caranya dia promosi Ustadz, ini mungkin bisa Al-Fatih juga, cuma anu saja, referensi. Jangan juga ikuti. Apa referensinya? Saya bilang bagaimana Pak? Ditingkatkan sekolahnya. Dia bilang kami di sini Ustadz memang rapat dengan orang tua, dan kami akan sebutkan kalau tamat anak kami dari sekolah ini yang dia dapat, bahasanya ini yang dia dapat, akhlaknya ini dia dapat, hafalannya ini dia dapat. Jadi ada kontrak belajar, kontrak dengan orang tua. Ini hasilnya. Saya bilang bagus Pak. Kenapa begitu bagus Ustadz? Saya bilang bagus. Dua manfaatnya. Yang pertama, semangat guru tak mengajar untuk mencapai target. Bayangkan kita sudah janji orang tua, anak kalau tamat begini, lantas tidak begitu. Orang tua mengatakan, ayo pace, cari tanah ji, layan ji. Maka semua guru semangat untuk sampai kepada target. Yang kedua, kita akan dibantu oleh orang tua. Untuk apa? Mencapai target tersebut. Makanya ada MOU. Jadi kalau kita ingin sukses anak-anak kita, mari kita kerjasama. Maka dalam pertemuan semacam ini, libatkan orang tua. Seperti misalnya, untuk mencapai target ini Pak, dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan? Mari kita kerjasama. Bukan hanya perhatian saja, termasuk 2D. Apa 2D itu? Doa dan duit. Aman itu sudah, doa dan duit. Misalnya begitu. Jadi ini jamaah sekalian. Jadi program-program tadi yang begitu bagus, mari kita sosialisasikan dengan orang tua. Dan mungkin ada masukan dari orang tua supaya bagus arahnya pembinaan anak-anak kita. Bukan hanya sekedar sosialisasi, tapi juga ada masukan-masukan berharga untuk program ini bisa berjalan dengan baik. Kalau ketemu dua pihak, maka insya Allah akan bertepuk dua tangan jamaah sekalian, bukan bertepuk sebelah tangan. Kemudian yang berikutnya adalah membuat forum untuk orang tua. Ada forumnya Ustaz? Ada ya, ini ada kan ketua apanya nih? Ada ketua komite toh? Ada ketua komite mewakili orang tua. Ada forum-forumnya, ada WA-nya juga Ustaz. Ada ya? Ada WA wali kelas dengan orang tua? Hah? Kenapa? Ada forum komunikasi kelas. Itu juga di forum komunikasi kelas. Jamake juga curhat di situ. Karena biasa menimbulkan semangat orang tua yang lain untuk komen. Baru bangun ustazanya 1000 mi pembicaraan. Banyak nah. Kalau masalah-masalah yang genting penting, japri langsung wali kelasnya. Jangan dibahas di forum. Anakku tadi begini, woi dibalas. Anakku juga begitu. Anakku juga begitu. Kenapa ini sekolah ini? Ya, akhirnya ributlah dibawa. Paling bagus kalau kita langsung kepada wali kelasnya, atau langsung kepada wali kelasnya dulu supaya bisa diselesaikan sehingga tidak ribut. Karena masing-masing kita orang tua punya masalah tersendiri menyangkut tentang anak-anak kita, dan itu spesifik jamaah sekalian. Maka forum-forum ini bisa menjadi sarana komunikasi antara sekolah dengan pihak orang tua, dan juga sebagai jembatan agar supaya tidak hilang yang namanya informasi tersebut. Karena informasi ini sangat penting. Dan kalau dia genting, boleh jadi bisa lewat chat langsung kepada yang menjadi pengampuhnya, yang menjadi penanggung jawabnya, sehingga tidak melebar kemana-mana dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah membuat perjanjian moral dengan orang tua. Ini juga penting. Perjanjian moral, ya, bahwa kami usahakan seperti begini. Kalau kita juga mau Bapak Ibu sekalian, mari kita saling membantu. Perjanjian moral. Dan kalau ada apa-apanya, mari kita tetap diskusikan dan kembali kepada perjanjian moral kita. Karena tidak selamanya anak-anak itu dalam kondisi yang baik. Ada-ada saja anak-anak yang nakal, yang susah untuk diatur. Maka akan ada aturan-aturan sekolah. Sekolah yang saya yakin tidak langsung mengeluarkan anak-anak kita, tetapi bagaimana membina anak itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia. Kemudian yang berikutnya adalah membangun kedisiplinan. Membangun kedisiplinan. Di salah satu daerah saya kunjungi, ya, ada orang tua
dia antar anaknya ke sekolah jam 9, jam 10, Ustaz. Ya, mengeluh orang tua, mengeluh orang tua. Mengeluh gurunya. Kok jam 9, jam 10? Ditanya orang tuanya, dia bilang kalau kita tidak suka saya antar jam 9, jam 10, kas keluar mi pena anakku, Ustaz, dari sekolah itu. Saya bilang hebat nih tuh orang tua macam begitu. Ya, mestinya kedisiplinan ini juga ditanamkan oleh orang tua. Anak-anak itu selalu mau cepat datang ke sekolah. Cuma kadang orang tuanya yang memperlambat jamaah sekali. Ya, lambat-lambat sebentar pina masih capek ke ini. Pas datang terlambat, di ujung sana dia simpan anaknya. Lari mau kau nak, lari mau kau. Lari mau kau. Cepat kau masuk nak. Pas jalan mi anaknya, cili mi dia, lari mi dia. Kenapa? Tidak mau dicari dengan gurunya. Inilah yang terjadi. Ya Allah ya Rabbi. Mungkin ada pengalaman di sini jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan tidak ada. Ya, ya. Pas dicari, kenapa kau terlambat? Mana bapakmu? Pas balik anak, hilang mi. Weh, Ustaz, bapakku pesulap. Tiba-tiba hilang. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Kemudian apa lagi? Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler bersama dengan orang tua. Ini luar biasa. Ada kegiatan ekstrakurikuler, ikut juga orang tua. Biasa Ustaz di sini seperti itu. Belum. Sebelum pandemi barangkali. Waktu pandemi 2 tahun. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan ada kegiatan yang kita kebersamaan. Sehingga akrab orang tua dengan guru, dengan pihak sekolah. Ada kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang berikutnya adalah responsif terhadap keluhan orang tua. Respon terhadap keluhan. Apa saja keluhannya, jadikan itu sebagai catatan berharga. Dan kita usahakan menyelesaikan. Tidak sempat kita selesaikan sendiri, minta bantuan orang tua. Mari kita bantu. Tidak bisa juga orang tua menyelesaikan, maka kita tertumbuh kepada satu masalah, tidak usah khawatir. Kita mengadu kemana? Mengadukan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita pernah putus asa dalam mendidik anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian adalah menghormati dan menghargai masukan dan pandangan orang tua selama itu adalah merupakan kebaikan. Memberikan informasi atau laporan reguler kepada orang tua. Ada laporannya Ustaz secara reguler pada orang tua tentang peningkatan anak-anaknya, itu juga bagus. Dan yang berikutnya adalah menyediakan pusat-pusat bantuan. Ya, pusat-pusat bantuan. Ada biro konseling misalnya. Ada misalnya minat bakat anak-anak sudah jalan ke kelas 11, di situ rupanya tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, maka dia butuh untuk dibantu. Ada yang namanya kegiatan pendampingan. Bayangkan ini, kelas 10 dilihat bakat dan minatnya, kelas 11, 12 dilakukan pendampingan, bahkan di kelas 12 ditambah lagi dengan pengayaan sesuai dengan bidang yang dia akan geluti setamat daripada sekolah kita ini. Jadi double 3 jamaah sekalian, 3 kali kegiatan yang dilakukan oleh sekolah kita. Maka menyediakan pusat-pusat bantuan ini juga penting, karena biasanya anak stres, ya, dan stres anak ini butuh yang namanya jalan keluar. Membuat pertemuan untuk sosialisasi program sekolah dan aturan-aturan, dan yang terakhir adalah adanya konsultasi, ya, biasa kita istilahkan dengan nama buku penghubung. Biasanya ada begitu. Ini Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, hal-hal yang penting untuk saya sampaikan dalam menciptakan sinergitas tersebut. Pihak sekolah menyampaikan program, bisa memberikan masukan. Orang tua membantu sekolah bukan hanya dalam sisi pendanaan saja, tetapi juga dalam sisi yang dapat menyebabkan anak-anak kita terlejitkan kemampuannya, terlejitkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian hal-hal yang penting untuk saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita di dalam kebaikan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.